Di dalam pangkalan bulan, para ilmuwan bersorak-sorai. Kerja keras mereka akhirnya membuahkan hasil. Di dasar portal yang berkilauan itu, Yuli mengamati bentuknya yang tak stabil dengan tatapan tenang namun kritis. Sebuah terobosan kosmik yang disatukan dengan lakban metaforis. Tanpa sepengetahuannya, Xiu muncul diam-diam di belakangnya. Suaranya memecah udara dengan komentar persetujuan atas keberhasilan parsial eksperimen tersebut. Terkejut namun tenang, Yuli segera berbalik dan berlutut, memberi hormat kepada pohon dewa dengan tangan di dadanya. Xiu langsung bertanya beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menstabilkan lubang cacing sepenuhnya. Jawaban Yuli paling cepat 2 tahun. Memicu reaksi keras, kedatangan Kaisar Agung sudah dekat dan mereka hanya punya waktu 1 tahun. Yuziu menyatakan bahwa mereka tidak punya pilihan selain mempersingkat waktu menjadi 6 bulan. Saran tersebut membuat para ilmuwan tercengang. Di luar, Yuli mengajukan pertanyaan yang kritis. Mengapa Yuziu begitu bertekad mengembangkan perjalanan ruang angkasa padahal ia sudah mampu menembus kehampaan dan memiliki akses ke 9 dimensi besar? Yuziu menjelaskan dengan jelas agar semua orang dapat mendengarnya. Lubang cacing menawarkan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan sendiri, kemampuan untuk langsung memindahkan pasukan kemanapun tanpa bergantung pada kehadirannya dalam pertempuran, di mana ia mungkin terkunci dalam pertempuran dengan komandan musuh. Memiliki jaringan transportasi yang stabil sangatlah penting. Yuli mengangguk, memahami gawatnya situasi. Tanpa ragu, ia berjanji akan membawa para peneliti elit dunia untuk membantu upayanya tersebut. Sebagai balasannya, bersumpah untuk menyediakan semua tenaga dan sumber daya yang dibutuhkan. Perjanjian mereka telah diteguhkan. Yuli bangkit, tekadnya tetap kuat seperti sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Phoenix Diamond terbang menghampiri Yuziu. Auranya yang berapi-api tak terelakkan. Ia membawa kabar tentang rekrutan baru yang membangkitkan rasa ingin tahu Yuziu. Rekrutan itu klan Blood Raven Orde ketiga yang transcender dari turnamen Mystic Mountain berdiri di hadapan mereka. Ketertarikan Yuziu semakin dalam saat Phoenix Diamond menjelaskan rencananya dengan mendorong Blood Raven asli ke puncak kekuasaan bersama dengan kekuatan kolektif kawanannya akan mengalir ke klon terkuat. Blood Raven baru ini akan menjadi sekutu yang tak ternilai, yang mampu melakukan pengawasan global melalui kemampuan cloningannya. Yuziu merenungkan rencananya itu. Rencana itu berani, tetapi manfaatnya tak terbantahkan. Ia memberikan restunya kepada Phoenix Diamond, menyaksikan burung berapi itu melesat ke langit menuju bumi dan berbalik ke klon gagak darah. Yuziu bertanya mengapa ia tidak perlu menemani iblis Phoenix. Jawaban klon itu sederhana. Selama klon asli terluka parah, kekuatannya akan otomatis berpindah ke klon tersebut. Mudah, pikir Yuziu. Nuansa jenius yang malas mengintip. Di bumi, sekelompok petani menghentikan pekerjaan mereka. Mata mereka terbelalak saat segerombolan gagak darah menggelapkan langit. Kawanan itu bergerak dengan niat mematikan, menyerbu sebuah kota dan hanya meninggalkan kehancuran. Laporan membanjiri markas aliansi 10 bangsa, merinci kehancuran total penduduk kota dan kematian tim yang dikirim untuk menghentikan gagak darah. Keputusasaan mencengkram aliansi saat mereka berjuang menemukan cara untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Saat harapan tampak pupus, tanda energi baru muncul dari radar mereka, bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Ia mendekati gagak darah. Secara langsung aliansi menampilkan pemandangan yang menakjubkan. Phoenix Diamond, monster terkuat kedua di benua ini, sedang menuju sarang Blood Raven. Sesampainya di sarang, Phoenix Diamond mengintip ke dalam kegelapan. Puluhan mata merah darah melotot ke arahnya. Tanpa peringatan, sebuah serangan melesat ke arahnya, memaksa burung berapi itu menghindar. Muncul dari bayang-bayang Blood Raven yang asli menampakkan diri. Penampilannya yang mengerikan bahkan meresahkan Phoenix Diamond. Makhluk ini nampak seperti merangkak keluar dari celah-celah untuk sesaat, hampir seperti sinematik. Suasana antara Phoenix Diamond dan Blood Raven hancur. Tatapan tajam mereka bertemu, lalu bam, kekacauan meletus. Blood Raven melancarkan puluhan serangan gelap berbulu
sementara Phoenix Diamond membalas dengan semburan mulut yang begitu kuat hingga bisa menguapkan komentar pedas seseorang di media sosial. Waktunya eksposisi. Blue Dragon bukan sekedar ancaman berbulu biasa. Benda ini memusnahkan 100.000 warga kota Gua Seribu. Dan bahkan pasukan gabungan 10 negara dan federasi Huaxia pun tak mampu mengalahkannya. Jadi ini masalah besar. Kembali ke aksi. Seseorang utusan manusia datang untuk membantu melawan. Namun ketika ia tiba di sana, permainan berakhir bagi Fordraven. Sisa energi terakhir memutuskan hubungannya dengan induknya. Sebuah suar merah menyala di langit, sesaat mewarnai bulan menjadi merah tua. Itu bukan bulan darah yang mengerikan, benar-benar normal kan? Blue Dragon yang abadi kini terlahir kembali sebagai makhluk transenden tingkat keempat, memperlihatkan kemampuan barunya, termasuk mata aneh di mulutnya. Ya, memang meresahkan, tetapi keahliannya yang paling mengesankan memungkinkannya mengorbankan klon untuk mentransfer semua luka, meninggalkan tubuh utamanya pulih sepenuhnya. Pada dasarnya ia membuka kartu bebas keluar dari penjara untuk pertempuran. Zio yang selalu menjadi mentornya memuji Riven, tetapi memperingatkannya untuk terus berkembang. Saat klon baru Riven bertengger mengancam di dahan Yuzio, pohon suci itu memancarkan aura yang lebih gelap dan mengancam. Little Pan yang melihatnya dan hampir melompat keluar dari bulunya. Jika seseorang tidak mengedit foto ini menjadi poster film horor, ini adalah kesempatan yang tak terlewatkan. Tepat saat Riven pergi, dua sosok mendekati Yuzio, diselimuti energi spiritual yang kuat. Itu adalah Spirit Butterfly dan Shadow Tiger. Keduanya telah berhasil menyerap buah elemen mereka sepenuhnya hanya dalam waktu seminggu. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka telah menembus tingkat keempat yang transenden. Yuzio mengangguk setuju, menambahkan dua sekutu yang lebih kuat ke dalam barisannya yang terus bertambah. Namun terlepas dari keberhasilannya memperkuat pasukan, Yuzio merasakan kegelisahan yang tak terelakkan. Kegembiraan membangun pasukan yang cukup kuat untuk menghadapi Kaisar Agung lenyap digantikan oleh firasat buruk yang menggerogotinya. Seolah-olah menanggapi pikirannya, sebuah batu tunggal yang tak terbentuk jauh di dalam kehampaan angkasa mulai berdenyut dengan cahaya biru yang menakutkan. Sesuatu yang akan datang di atas hutan gunung berkabut yang luas. Tiga anggota terkuatnya saling beradu dalam pertunjukan kekuatan yang memukau. Kupu-kupu roh harimau bayangan dan Undine Blood Raven, pertarungan mereka sengit dan menakjubkan, dengan masing-masing petarung memamerkan kemampuan transenden mereka. Di samping panda kecil dan naga gading gajah menyaksikan pertandingan sparring terlibat dalam jenis pertempuran mereka sendiri, sebuah debat. Menurut kalian siapa yang akan menang? Little Panda bertanya sambil mengunyah bambu yang mungkin tidak diizinkan untuk diambilnya. Lagi Wave memancarkan kepercayaan diri seseorang yang jelas-jelas merasa dirinya adalah tokoh utama. Menjawab, tentu saja Blood Dragon. Makhluk itu disebut Undead karena suatu alasan. Little Panda tidak berterima. Kau hanya paling kuat saat aku tidak ada, katanya, sambil menunjukkan binatang yang jauh lebih besar dengan cakarnya yang menuduk. Lightwave menatapnya tidak terkesan, sementara Little Panda terus membesar-besarkan dirinya. Jika delusi diri adalah olahraga, Panda mengambil emas, alih-alih menghentikannya, Lau menuruti si kecil. Kau cukup mengesankan, yang membuat si Panda tersipu malu dan dadanya membusung. Namun tepat saat Little Panda menikmati validasi langkah ini, ia merusaknya dengan bertanya, jadi bisakah kau melunasi utangku pada saudaraku? Puncak rasa tidak tahu malu pun terbuka. Sementara itu di sebuah gua remang-remang di suatu tempat di bulan, Misty berdiri di depan kepala raksasa yang terpenggal, tergantung dengan rambut-rambutnya yang sangat kuat. Ia berbisik padanya, menjanjikan kebebasan dalam setahun. Ya, Misty ini sama sekali tidak menyeramkan. Perilaku yang sepenuhnya normal kembali di bumi, jauh di atas awan di Sky City. Para peneliti memeriksa sisa-sisa Sinos. Teknologi canggih mereka tidak dapat memahami struktur sekuler unik pemimpin kutu darah itu.
yang sama sekali asing bagi apapun yang ditemukan di bumi. Sementara itu, Yuli berpidato di hadapan persekitaran bangsa-bangsa dengan rekaman Sinos dan antek-anteknya diputar di layar lebar. Ia memperingatkan para pejabat yang berkumpul tentang ancaman yang mengancam. Yuli menjelaskan bahwa bahkan para penyerbu terlemah sekalipun adalah Orde Keempat yang transenden, dan Sinos jauh lebih kuat, lebih buruk lagi. Sinos bahkan bukan bos terakhir, dia hanyalah seorang antek yang mengikuti perintah dari seseorang yang bahkan lebih kuat. Bumi ditepuk tangan oleh level tutorial bukanlah hal yang baik. Ruangan itu dipenuhi gumaman gugup. Yuli menyampaikan pesan Yuziu, umat manusia harus bersiap untuk perang atau menghadapi nasib yang sama seperti sebelumnya. Ketika beberapa pejabat yang skeptis mempertanyakan kredibilitas Yuziu, Yuli membungkam mereka tanpa ragu, menyatakan Yujiu sebagai peluang terbaik mereka untuk bertahan hidup. Pertempuran itu diakhiri dengan kesadaran yang menyadarkan dunia belum siap untuk apa yang akan datang. Jauh dari bumi, di pegunungan celestial yang terpencil, dua makhluk misterius mengamati peristiwa yang sedang berlangsung. Yang satu makhluk aneh yang telah lama berdiri, memutuskan sudah waktunya untuk mengunjungi gunung berkabut. Semoga saja itu membawa kue, bukan kacauan. Kembali ke pangkalan bulan, Laurel memberitahu Zio tentang manusia yang memperkuat pasukan militer mereka. Zio mengangguk setuju, senang karena peringatan Yuli telah dipahami. Setelah persiapan matang, Zio memutuskan untuk waktunya fokus pada pertumbuhannya sendiri. Dia memberitahu Laurel 9 binatang buas dan Linghua akan meninggalkan gunung berkabut saat ia pergi. Laurel ragu sebelum bertanya, "Berapa lama kau akan pergi?" Yuzio tidak punya jawaban. Tujuannya adalah planet hijau yang misterius, tempat yang sudah lama ingin ia jelajahi. Saat ia kembali, ia akan lebih kuat dari sebelumnya. Dengan itu, Yuzio pergi, meninggalkan gunung berkabut dan bumi untuk bersiap menghadapi pertempuran di depan. Setelah kepergian pohon dewa, Kyuubi mengawasi gunung berkabut. Tatapannya tertuju pada langit berbintang. Di suatu tempat di luar sana, gurunya sedang dalam perjalanan lain untuk tumbuh dan menjadi kuat. Sementara itu, setelah 2 minggu perjalanan tanpa henti yang melelahkan, Yuzio akhirnya tiba di planet hijau. Kegembiraannya untuk menembus Ordo ke-6 Transcender terasa nyata saat ia bergegas menuju dunia yang subur dan semarak di bawahnya, hanya untuk ditampar balik oleh medan gaya tak terlihat. Bayangkan menjelajahi galaksi bersemangat untuk membesarmu hanya untuk dihalangi oleh planet itu sendiri. Sial Yuzio selama berhari-hari menyelidiki penghalang yang menyelimuti planet hijau, mencari titik lemah. Ia bisa saja menerobos kapan saja, tetapi dengan energi mental yang terpancar dari penghalang itu membuat seluruh planet melawannya dalam sekejap. Jadi setelah proses yang sangat panjang dan melelahkan, ia akhirnya menemukan titik lemahnya, menghancurkan kekosongan dan menerobos. Tetapi bukan hanya konsekuensi, agar tidak membuat penghuni planet waspada, Zio harus mundur ke Ordo kedua Transcendent, membuatnya dalam kondisi yang jauh lebih lemah. Bro, pada dasarnya harus melemahkan diri sendiri untuk menyelinap masuk. Itulah komitmen. Lebih buruk lagi, tubuh utamanya masih terjebak di luar, yang berarti ia harus menunggu 2 minggu lagi sebelum bisa bergabung dengannya. Terjebak dalam wujudnya yang terdeduksi, Yuzio mulai menjelajahi medan yang asing. Selama penjelajahannya, ia menemukan pemandangan yang langsung diambil dari sebuah epik fantasi. Terbaring di lantai hutan adalah seorang wanita berambut ungu dengan tanduk dan tubuh bagian bawah rusak. Ia terluka parah, napasnya pendek. Dengan menggunakan sistem, Yuzio mengidentifikasi sebagai seorang druid Transcendent Orde kedua. Tertarik dengan kemiripannya dengan makhluk-makhluk legenda barat, Yuzio mendekat dengan hati-hati, menimbang-nimbang apakah akan menyembuhkannya. Saat bersiap membantu, Yuzio ragu-ragu. Jika ia terbangun dan berubah menjadi agresif, ia akan berada dalam masalah dalam kondisinya saat ini. Berpikir cepat, ia menyembuhkan luka-lukanya, tetapi memastikan untuk mengamankannya dengan sulur. Sebuah keputusan yang akan segera menjadi bumerang. Prinsip klasik, lebih baik mencegah daripada mengobati.
Hanya saja itu Yuziu, jadi tentu saja akan terasa canggung. Ketika druid itu terbangun, ia langsung menyadari ikatannya. Pandangannya beralih ke sosok humanoid Yuziu dan ekspresinya berubah dari bingung menjadi marah. Yujiu mencoba menjelaskan bersikeras bahwa dia telah menyembuhkannya dan bukan musuh. Namun matanya menyipit saat melihat cabang-cabangnya. Kau bersama pohon kehidupan kuno kan? Di sini untuk membungkamku. Tuduhannya sebelum menyerang langsung. Nona, kau baru saja sembuh, mungkin simpan kekerasannya untuk nanti. Yuziu menahannya lagi, kali ini dengan lebih sedikit kesabaran, dan responnya air mata banyak sekali. Droid itu menangis terseduh-seduh, meratap cukup keras hingga membuat Yuziu berharap ia bisa menghilang. Terkejut dengan pemandangan ini, ia buru-buru menjelaskan bahwa ia berasal dari planet lain dan hanya datang ke sini untuk mencari sekutu. Bayangkan menjadi pembangkit tenaga kosmik dan masih merasa bersalah karena terlalu banyak berbagi. Setelah air mata mereda dan droid itu tampak tenang, Yujiu dengan hati-hati bertanya apakah ia boleh berbagi informasi dengan planet ini. Droid itu pun setuju, tetapi hanya setelah ia melepaskannya. Dengan enggan Yujiu menurutinya. Beberapa saat setelah pertemuan awal mereka, dalam pertemuan itu Yujiu mendapatkan banyak informasi tentang planet hijau dari wanita droid. Ia mengetahui bahwa dunia ini memiliki beragam ras yang luar biasa, peri, binatang ajaib, kurcaci, dan bahkan suku naga perkasa yang jumlahnya mencapai ratusan. Di antara para naga ini terdapat 3 raja naga berdarah murni. Dibandingkan dengan populasi naga yang sedikit di bumi, kekuatan suku naga ini membuat Yuji berpikir mereka bisa menjadi pasukan tempur terkuat di planet ini jika ia dapat menaklukkan mereka. Namun, hal yang paling tak terduga adalah dunia ini memulihkan energi spiritual 10 tahun lebih awal dari bumi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada pohon dewa lain di sini, mirip dengan Yuji sendiri, tetapi jauh lebih jahat. Sementara Yujiu merenungkan informasi baru ini, wanita droid itu mengatakan kepadanya bahwa ia akan pergi sekarang karena ia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Penasaran, Yujiu bertanya kemana ia akan pergi, dan ia menjawab dengan jawaban yang sederhana dan dingin, balas dendam. Penasaran dengan gagasan ras-ras di dunia ini yang saling bertarung, Yujiu menawarkan bantuan sebagai ucapan terima kasih atas pengetahuan yang telah dibagikannya. Namun wanita itu mencemooh tawarannya, menunjukkan kondisinya yang lemah saat ini sebagai transcendent second order seperti dirinya. Merasa sedikit kesal karena diabaikan begitu saja, Yujiu memanfaatkan sebagian kekuatannya yang sedang pulih. Dengan mudah mengangkat dirinya ke puncak transcendent kedua, memamerkan diri di hadapan seseorang yang baru saja meragukannya. Tidak ada alasan khusus, bagaimanapun droid terpesona oleh betapa mudahnya Yujiu meningkatkan kekuatan sihirnya. Terkejut, ia bertanya siapa Yujiu sebenarnya. Yujiu dengan tenang menjawab bahwa ia adalah makhluk hidup dari bumi, pohon suci gunung berkabut. Yujiu menawarkan perjanjian kepada droid untuk menjadi pengikutnya, dan ia akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa sebagai balasannya. Sementara itu, di desa terdekat, kekacauan merajalela. Para penyerang makhluk bertanduk dengan tubuh bagian bawah rusa dan serigala sedang mengobrak-abrik pemukiman. Tiba-tiba ledakan energi ungu yang dahsyat merobek barisan mereka, meninggalkan seekor serigala tertusuk di belakangnya. Kehancuran semakin parah ketika sebuah lengan raksasa jatuh dari atas, digerakkan oleh Yujiu dengan sulur-sulur yang berayun dan anggota badan yang remuk. Dia dengan cermat menghancurkan para penyerbu sambil memperhatikan energi roh mereka yang aneh. Yujiu pada dasarnya adalah grup penghancur di tengah amukannya. Yujiu diganggu oleh panah yang ditembakkan oleh 2 peri yang kebingungan dengan agresi mereka. Dia hendak menanyai mereka ketika droid menyerbu masuk, memenggal salah satu dari mereka dengan pedang yang ditempa dari kekuatan rohnya. Seorang peri yang selamat meneriakkan namanya. Peri malam yang marah itu menyerbu droid, tetapi sebelum dia bisa mencapainya, sulur Yujiu menghantamnya ke pohon, membuatnya batuk darah. Saat Yujiu berbalik untuk mengamati medan perang, dia melihat sekelompok droid dan para peri mendekat.
Wajah mereka dipenuhi keterkejutan saat melihat roh pohon. Tanpa ragu, Yujio mengeluarkan sulur-sulurnya, menghabisi mereka dengan mudah. Sementara itu, droid mengukir jalur kehancuran di antara barisan musuh, mengiris musuh-musuhnya dengan efisiensi yang brutal. Namun saat 3 musuh menyerangnya, Yujio menyadari sesuatu yang mengerikan. Anak-anak mereka kepanikan melanda dirinya saat ia berteriak agar droid itu berhenti. Tetapi droid tampaknya tidak mendengarnya. Waktu melambat saat Yujio menyaksikan pedangnya turun. Tak berdaya untuk campur tangan sebelum terlambat. Saat pedang droid mengiris leher anak-anak dengan mudahnya, kepala mereka yang terpenggal memantul dengan kecepatan yang menentang fisika. Untuk sesaat jantung Yujio berhenti berdetak. Tapi sebelum droid sempat beraksi, droid dengan santai mengungkapkan bahwa mereka bukanlah anak-anak. Hanya droid yang menggunakan transfigurasi untuk menyamarkan diri. Nah, itu salah satu cara untuk menghindari krisis moral. Yujio menerima penjelasannya. Sekarang masuk akal mengapa desa Dressy hancur dan mengapa ia nyaris lolos dengan selamat. Saat ia mengamati dengan seksama, Dressy menemukan tempat persembunyiannya, memperlihatkan 2 droid muda. Air mata menggenang di matanya saat ia memeluk mereka. Diliputi rasa lega karena mereka selamat. Untuk pertama kalinya, Yujio benar-benar memahami urgensi yang mendorongnya. Beberapa saat kemudian, Yujio dan Dressy membahas situasi yang mengerikan itu. Raja Elf telah merebut sebagian besar wilayah suku droid, memaksa para druid yang menyerah untuk melawan wilayah mereka sendiri. Desa Dressy meskipun netral diserbu dalam kekacauan itu. Terluka dan putus asa, ia melarikan diri, dan saat itulah ia bertemu dengan Yujio. Tapi sekarang ia bersikeras mereka berpisah, tidak ingin melibatkan Yujio lebih jauh. Tunggu dulu, ini sekutu tier S pertama yang kita miliki setelah sekian lama. Tidak mungkin kita membiarkannya keluar dari plot. Daripada berdebat, Yujio bertanya apa yang akan ia lakukan selanjutnya, terutama dengan para druid muda yang berada dalam kondisi rapuh seperti itu. Ketika Dressy ragu-ragu, ia membuka sebuah lubang besar yang hampa. Betapa terkejutnya ia. Dengan tenang mengatakan bahwa ia sudah menjadi pemimpinnya dan mengundangnya untuk melangkah masuk, menjanjikan keselamatan dan pemulihan bagi dirinya dan kerabatnya di dunia pohon. Melihat keraguannya yang masih tersisa, Yujio mendesaknya untuk bergegas sebelum energinya menarik perhatian yang tidak diinginkan dari para penyerang berat planet ini. Dressy yang akhirnya menyadari bahwa Yujio jauh lebih kuat daripada yang ia duga. Setuju, namun ketika ia melihat peri malam yang tak sadarkan diri yang dibawa Yujio, ekspresinya menjadi gelap. Sebelum Yujio dapat menjelaskan bahwa elf itu dibiarkan bebas untuk interogasi, Dressy memenggalnya tanpa ragu. Marah, Yujio menuntut penjelasan. Dressy tanpa gentar menjelaskan bahwa elf tidak boleh dibiarkan pingsan atau tertidur. Jika mereka melakukannya, Dewa Mimpi dapat menggunakan indera mereka untuk memata-matai orang lain. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, ia mendesak Yujio untuk segera melarikan diri. Di tempat lain, jauh di dalam struktur alami planet hijau, sebuah mata tunggal perlahan terbuka, memancarkan aura yang mengancam. Kembali bersama Yujio, ia dan Dressy terbang melintasi langit. Kemampuan transfigurasi droidnya memungkinkan untuk berubah wujud menjadi seekor burung. Saat mereka melesat di udara, ia menjelaskan sejarah planet yang rumit. 3 dewa mimpi, dewa alam, dan dewa perang dulunya menjaga keseimbangan. Tetapi semuanya berubah ketika ratusan makhluk merah turun dari langit dan merebut kendali. Yujio yang kini sangat tertarik mengukir replika Xenos dan bertanya apakah para penyerbu itu tampak seperti itu. Ketika Dressy mengkonfirmasi, ia menjelaskan bahwa ia pernah melawan makhluk-makhluk ini sebelumnya. Namun dalam hati ia panik. Serangan darah seharusnya tidak ada di sini. Tanpa menyadari kekacauan yang dialami Yujio, Dressy melanjutkan. Serangan darah menyusup ke suku-suku besar, menyatukan faksi-faksi besar seperti suku F di bawah kendali mereka dan memicu perang berkelanjutan. Saat ia bicara, pikiran Yujio terpacu. Sementara kemampuan Advent dunia pohon yang menyembunyikan keberadaannya untuk saat ini. Kesalahan apapun yang bisa membuat serangan darah berdatangan. Lebih buruk lagi, penghalang yang mengelilingi planet itu mungkin ciptaan mereka sendiri yang dirancang untuk mencegah makhluk yang lebih kuat masuk.
Meskipun keadaannya suram, Yujio tak kuasa menahan rasa gembira karena tampaknya ancaman eksistensial adalah idenya tentang kesenangan. Sementara itu di puncak gunung yang berkabut, sebuah pohon berakal budi menjulang di atas para pengikutnya yang berkumpul. Campuran makhluk buas dan humanoid rasanya hampir seperti seseorang menyalin tempel seluruh estetika Yujio. Saat pohon kehidupan kuno berbicara, para bawahannya yang membungkuk hormat. Di atas mereka semua, mata merah menyala menandai kehadiran ancaman terbesar Yujio. Mengikuti perintah Kaisar Agung, pohon kehidupan kuno mengumpulkan para bawahannya dan mengumumkan rencana mereka. Mereka meninggalkan planet ini untuk menyerang bumi bersama suku peri yang meninggalkan tugas. Pasukan mereka akan berangkat sebulan lagi setelah persiapan selesai. Hebat, seolah bumi belum punya cukup masalah. Sementara itu, jauh di dalam hutan di dunia ini, Yujio beristirahat di tengah danau yang tenang. Wujudnya masih berubah sehingga tak terlihat. Disinilah ia tiba-tiba menerima modifikasi sistem, kemampuan baru sebergas bintang. Meskipun terkejut dengan perkembangan ini, Yujio segera menjawab perintah sistem untuk menghabiskan 40 juta poin evolusi guna mengaktifkan kemampuan tersebut. Terlalu berlebihan untuk pria berhati-hati dari setengah bab sebelumnya. Begitu ia melakukannya, aura biru mengembang di sekelilingnya, perlahan besar hingga menyelimuti sebagian besar hutan di sekitarnya. Di kejauhan, seekor makhluk raksasa menyadari kubah aneh itu dan mengaum menantang. Kesalahan besar, rangkaian itu langsung aktif, menembakkan puluhan laser yang mencabik-cabik makhluk itu hingga berkeping-keping. Sinar-sinar itu tidak berhenti di situ, menembus seluruh pegunungan seolah-olah ingin menyampaikan suatu maksud. Menyaksikan hal ini, Yujio terkesima. Susunan itu tidak hanya mengandung energi spiritual yang luar biasa, tetapi juga meningkatkan kekuatan rohnya sendiri setiap detik ia berada di dalamnya. Jika aku bisa menempatkan susunan ini di sekitar bumi, renung Yujio, kita punya serangan balik yang akan membuat serangga darah itu lengah. Sayangnya kekuatan rohnya saat ini tidak cukup untuk menyalakan sesuatu sebesar itu. Untuk saat ini ia memutuskan untuk menempatkannya di dalam 9 dimensi besar, membiarkan energi roh mereka yang tak terbatas memperluas pengaruh susunan dan memperkuat seiring waktu. Beberapa waktu kemudian, Dressy sedang berburu binatang ajaib di hutan terdekat. Dengan patuh mengumpulkan kristal sesuai perintah samar Yujio. Gelisah dengan tuannya tidak banyak bergerak selama beberapa bulan terakhir, ia menggerutu dalam hati tentang ketidakaktifan tuannya. Tepat saat ia menyelesaikan pikirannya, sebuah semburan cahaya keemasan tiba-tiba menarik perhatiannya dan ia bergegas menuju sumbernya. Di sana ia menemukan Yujio dalam wujud baru, atau setidaknya baru baginya. Ia kembali ke transenden ketiga, memancarkan kekuatan dan kewibawaan. Dressy yang tak mampu menahan kegembiraannya menyapa Yujio dengan hangat dan bahkan menyadari peningkatan kekuatannya yang nyata. Ketika ia bertanya, Yujio menjelaskan bahwa ia sekarang berada di tahap awal transender ketiga. Percakapan mereka tiba-tiba berubah saat Dressy dengan bangga memamerkan koleksi kristal ajaibnya dari bulan lalu. Bahkan Yujio pun terkesan dengan jumlahnya yang sangat banyak. Saat mengambil satu, ia melihat tanda aneh di permukaannya dan memutuskan untuk menuangkan sedikit kekuatan roh ke dalamnya. Seketika ia dihadiahi wajah yang penuh api. Ingatlah, tidak semua benda bercahaya itu ramah. Setelah mendingin, Yujio menguji kristal-kristal itu lebih lanjut, menyalurkan kekuatan ke kristal angin dan kristal guntur. Masing-masing melepaskan gelombang energi elemen yang sangat besar, membuat Yujio pun takjub dengan kegunaannya. Sementara itu, Dressy menatap benar-benar tercengang. Kristal ajaib yang paling sering ia gunakan untuk menyalakan api atau mengipasi dirinya sendiri. Ya, itu mungkin hanya masalah keterampilan. Saat Yujio mengagumi kemungkinannya, ia mengambil kristal lain dengan tanda seperti susunan. Sebuah ide aneh muncul di benaknya. Apa yang akan terjadi jika ia mengikuti tanda tersebut dan menciptakan susunan berdasarkan tanda tersebut? Dengan potensi kristal-kristal ini yang belum sepenuhnya dieksplorasi, rasa ingin tahu Yujio semakin tumbuh saat ia mempertimbangkan peluang besar yang dimilikinya. Dengan cermat mengikuti tanda pada kristal api, Yujio berhasil menciptakan susunan api yang sangat besar, mengelilingi dirinya dengan gelombang api pelindung. Gembira dengan penemuannya, ia menyadari potensi susunan yang lebih kuat dengan variasi yang lebih banyak. Selama ia memperdalam pemahamannya, namun tanpa sengaja suara api yang ia ciptakan bertindak seperti lampu neon raksasa bagi siapapun yang ingin menghancurkannya.
Awas, belum pernah mendengar tentangnya. Sementara itu, kembali ke pangkalan bulan Yujiu. Departemen Litbang bekerja tanpa lelah pada proyek yang ditinggalkan oleh pemimpin mereka. Yuli yang terikat erat dengan mesin mereka bertindak sebagai penstabil dari gelombang energi intens yang mengalir melaluinya. Dengan tekadnya yang kuat, eksperimen terbaru berhasil menghasilkan lubang cacing yang sepenuhnya stabil. Sayangnya perayaan mereka hanya sesaat karena alarm tiba-tiba berbunyi di seluruh pangkalan. Di bumi, warga yang tidak menaruh curiga dibuat bingung dengan ketakutan ketika portal merah mulai muncul di langit. Kembali di planet hijau, Yujiu memperingatkan Dresi tentang musuh yang mendekat. Menggunakan seluruh untuk mengumpulkan informasi secara diam-diam, ia melihat sekelompok F menuju ke arahnya. Apakah mereka telah menemukannya atau hanya sedang menyelidiki susunan itu masih belum jelas. Namun Yujiu langsung tersambar oleh kekuatan roh elf pemimpin yang sangat mirip dengan mutan Venus. Memutuskan untuk menginterogasi elf ini, Yujiu mengaktifkan domain kegelapan, menjebak kelompok itu dan melumpuhkan indera mereka. Hal ini secara efektif mencegahnya bahkan dewa mimpi untuk memata-matai melalui wujud bawah sadar mereka. Di dalam keamanan domain, Yujiu berhasil mendapatkan peri pemimpin dengan perjanjian darah, memaksanya untuk menjawab. Peri itu mengungkapkan bahwa mereka hanya menyelidiki anomali tersebut. Ketika ditanya mengapa kekuatan rohnya berbau mutan Venus, ia menjelaskan bahwa itu adalah kekuatan yang diberikan oleh penguasaan mereka untuk melaksanakan rencananya. Mata Yujiu menyipit, suaranya menembus kegelapan. Rencana apa? Sementara itu di bumi, laporan berita membanjiri saat makhluk pertama melangkah melalui portal merah tua. Ia adalah suku peri dari planet hijau. Barisan mereka dipenuhi prajurit yang tidak lebih lemah dari tingkat keempat transenden. Saat seorang reporter menyiarkan kedatangan mereka, ia menyimpulkan bahwa lubang-lubang bercahaya ini adalah portal ke dunia lain. Pengungkapan terpotong ketika ekspresi netral peri itu berubah menjadi seringai kejam, menjanjikan kehancuran. Kembali ke planet hijau, peri dalam genggaman Yujiu menjatuhkan selongsong bom. Pasukan yang dimaksudkan untuk menyerang bumi telah dikirim beberapa bulan yang lalu. Menurut semua perhitungan, mereka seharusnya sudah ada di sana. Dengan geram, Yujiu menuntut untuk mengetahui jumlah mereka. Peri itu mengaku bahwa lebih dari 100 kerabatnya telah dikirim, termasuk 10 ordo keempat transenden yang bertugas sebagai pendeta paling terhormat di suku mereka. Mereka pun pergi ke bumi, tempat kehormatan tampaknya langka. Para peri penyerang melepaskan kekacauan. Pemimpin mereka dengan riang mengacungkan kepala-kepala warga sipil tak berdosa yang dipenggal. Ya, kelompok yang benar-benar terhormat yang kita miliki di sini. Sungguh puncak integritas moral. Invasi para peri telah dimulai, dan tanpa ada yang siap menghadapi serangan mendadak mereka melepaskan kekejaman yang tak terkatakan kepada manusia yang tak menaruh curiga. Datang memenggal kepala dengan kekuatan brutal hingga meruntuhkan seluruh bangunan. Mereka memperlakukan pembantaian mereka seperti permainan yang kacau. Namun aksi mereka terhenti tiba-tiba ketika satu-satunya manusia yang mampu melawan mereka tiba, melayang di atas kota yang hancur bagaikan seorang pembalas dendam yang murka. Yuli mengamati pembantaian itu. Mayat-mayat yang dianiaya, kepala-kepala yang terpenggal, dan tubuh-tubuh yang disiksa membangkitkan amarah yang tak terbayangkan dalam dirinya. Namun ia tetap tenang. Sayangnya bagi para elf, mereka salah mengira ketenangan ini sebagai kelemahan. Seorang elf melangkah maju dengan seringai puas dan menembakkan panah ke arah Yuli. Seringai itu lenyap seketika ketika panah itu hancur di tengah penerbangan oleh sinar logam besar yang dilontarkan dengan kekuatan yang cukup untuk menusuk elf yang menembakkannya. Guncangan itu dengan cepat menyadarkan para elf lainnya. Tetapi sudah terlambat bagi mereka sekarang. Memanfaatkan amarahnya, Yuli menarik setiap jengkal materi di kota ke arahnya. Tanpa ada orang tak bersalah yang tersisa untuk dilindungi, kekuatan magnetnya diperkuat oleh amarahnya atau dilepaskan dengan presisi yang menghancurkan. Ia memakai untuk membuat para elf menderita sampai kematian terasa seperti balas kasihan. Yuli sedang memasak dan menunya adalah balas dendam. Tetapi sebelum kita dapat menyaksikan amukan Yuli sepenuhnya, adegan beralih kembali ke Yujiu yang menginterogasi elf itu. Sial, tepat ketika semuanya mulai membaik, anehnya Yujiu tetap tidak terpengaruh oleh berita tentang para elf yang sudah menyerang bumi.